Ya, waalaikumsalam. Mayan, masuklah. Iya, Bu. Silakan duduk Mayan. Mayan apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana keadaan keluarganya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mayan. Masih sering sakit? Alhamdulillah udah enggak, Bu. Ini tadi dari rumah atau kayak mana? Kebetulan dari rumah, sengaja memang masih. Oh, sengaja mau kesini. Oke. Gimana? Mau konseling sama ibu? Rencananya begitu, Bu. Saya ingin berbagi cerita, saya ingin mencari pendapat gimana baiknya. Karena ini kayaknya suatu pertanyaan yang besar banget yang pengen saya tanyakan, tapi saya nggak tahu mana yang benar. Oke, jadi Maya mau konseling sama ibu. Maya udah pernah konseling sebelumnya? Belum cukup. Oke, kalau gitu ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Nah, jadi Maya, konseling ini adalah proses di mana kita akan sama-sama mencari solusi dan ibu akan memberikan bantuan kepada Maya. Nanti keputusan terakhir tetap di tangan Maya. Apapun yang Maya maukan, ibu hanya memberikan jalannya. Nah, jadi di sini sesi konseling ini dilakukan selama 45 menit. Kalau sudah habis waktu 45 menit, kita akan membuat janji lagi dan kita akan bertemu sesuai janji yang sudah kita terapkan. Nah, untuk Maya, konseling ini memiliki akses kerahasiaan. Jadi Maya nggak perlu khawatir, apapun yang Maya ceritakan ke ibu, ibu tidak akan memberitahukan kepada siapa-siapa. Jadi gimana Maya? Insya Allah saya dengan apa yang Ibu bicarakan, kedatangan saya ke sini juga karena saya percaya dengan Ibu. Oke, Saya ingin mendapatkan gimana pendapat Ibu tentang cerita saya. Oke. Sekarang Maya menceritakan cerita. Jadi gini, saya juga namanya kehidupan, namanya keluarga itu kan punya keterbatasan masing-masing, termasuk biaya ataupun segalanya, keuangan itu memang sudah ditakdirkan bagaimana keadaannya. Jadi saya juga ingin gitu seperti teman-teman bisa kuliah, bisa merasakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, mempunyai gelar sarjana, bisa kenal banyak orang, tahu dunia luar, tapi dengan dunia yang baik-baik, bukan yang jahat ya Bu. Jadi dengan keterbatasan kemampuan biaya dari keluarga saya, jadi saya ini risau. Sebenarnya saya tuh pengen kuliah, tapi dengan melihat keadaan keluarga saya jadi berpikir lagi. Oke, seandainya saya menjalani kuliah sekarang, orang tua saya setuju dengan pendidikan yang akan saya ambil, dengan jenjang yang akan saya jalani. Tapi saya berpikir lagi ke depannya, Bu. Iya, sekarang orang tua saya mampu. Tapi jika suatu saat orang tua saya tidak mampu, bagaimana? Oke, berarti Maya ini sebenarnya mau pengen kuliah, cuma keterbatasan biaya atau ekonomi yang lainnya. Maya mau berarti Maya udah lulus ya ini sekolahnya? Udah, Bu. Maya rencananya mau kuliah di mana? Saya pengen ngambil di Universitas Islam Negeri. Oh, di Unri ya. Oke, Maya mau ambil jurusan apa? Saya pengen ngambil jurusan pendidikan. Berarti Maya mau jadi guru ya. Oke, cita-cita Maya itu sangat mulia sekali ya. Maya mau menjadi guru dan mau pengen ikut seperti teman-temannya lah ya, merasakan jenjang pendidikan S1, jenjang pendidikan kuliah gitu kan. Cuma di sini karena keterbatasan ekonomi gitu. Maya sudah membicarakan ini sama orang tua. Sudah, sebelumnya saya sudah mendapat penawaran dari orang tua saya. Gimana? Bapak sama mama nampung menyekolahkan kamu. Ini tergantung di kamu. Tapi saya tidak mau mengambil resiko itu terlalu cepat, mengambil dengan pilihan iya saya mau kuliah, tapi saya berpikir lagi ke depannya, ya saat ini mereka mampu tapi tidak tahu kan ke depan mereka mampu. Jadi saya mikirnya tuh daripada saya harus kuliah ini mendingan saya kerja aja deh. Sekarang saya mikirnya gitu sih Bu. Enggak, saya tuh sekarang sudah tidak berapa ya, ingin sekali gitu berpikir aku ingin kuliah kayak gitu. Karena pertanyaan harus kuliah gitu tuh kayaknya memang pengen sih Bu. Kalau ditanya kenapa sih nggak kuliah, kalau ketemu teman-teman kenapa nggak kuliah, padahal kuliah itu enak loh. Tapi mereka tidak pernah tahu gitu loh gimana keadaan kondisi keuangan saya, keuangan keluarga. Oke, jadi Maya di dalam perkuliahan itu banyak sekali beasiswa yang bisa Maya dapatkan. Kalau Maya bisa mengambil mulai dari beasiswa provinsi, beasiswa
kabupaten ya ada juga. Nah itu tergantung dari mayangnya lagi. Kalau memang mayang niatnya pengen kuliah, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau memang mayang takut takut misalnya nanti di tengah perjalanan orang tua tiba-tiba down ekonominya, nah, kita memang nggak tahu kan. Nanti ketika Maya sudah masuk kuliah, Maya bisa ambil beasiswa apa aja ada, beasiswa bidik ada, beasiswa anak pintar ada, banyak sekali beasiswa di sini Maya. Nah untuk ini kalau misalnya pun Maya nggak bisa mendapatkan beasiswa, Maya bisa sambil bekerja, kuliah sambil bekerja. Misalnya Maya kuliahnya pagi, malamnya Maya bisa sambil bekerja. Cuma resikonya yaitu tadi, kalau sambil bekerja kita tidak terlalu fokus kan, maksudnya mungkin kita pulang dari bekerja capek, tugasnya masih ada lagi, nah itu kita juga harus memikirkan. Nah sekarang kalau memang orang tua Maya mampu, jangan disia-siakan, kan Maya masih bisa membantu dengan cara menghemat biaya perkuliahan, menghemat biaya makan di kos, menghemat, tidak perlu kalau orang teman-temannya pakai baju baru, kamu juga harus ikut pakai baju baru, kayaknya nggak perlu. Yang penting pendidikan itu selesai. Kalau Maya mau cepat selesai berarti harus rajin giat belajar. Berarti 3 tahun setengah Maya sudah bisa selesai, itu sudah mantap ya kan. Nanti kalau memang Maya mau kuliah nggak apa-apa, nanti banyak sekali beasiswa. Nanti kalau Maya mau kuliah, ibu bantukan cari beasiswa. Iya. Sebenarnya saya juga ini sih banyak dukungan juga dari teman-teman. Ayo lama kuliah nanti tentang biaya segala macam, nanti bisa kita cari buat ngeringanin beban orang tua kamu. Sekarang itu sudah banyak kuliah gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Sebenarnya ada sih Bu, ada keinginan, memang keinginan saya memang kuat sekali. Cuma ya itu Bu, saya takutnya itu nanti malah bukan, ya kita banyak pilihan, banyak jalan ya Bu, yang mau dapat beasiswa apapun itu banyak caranya. Cuma saya takut tidak lolos karena rasa takut saya itu lebih besar dibandingkan dengan Percaya diri. Percaya diri saya. Nah sekarang lebih besarkan percaya dirinya, biar hal positif yang kita tangkap dari diri kita itu menjadi kenyataan gitu. Nah kalau misalnya Maya takut mau, kalau kerja paruh waktu kan capek kan, Maya bisa sambil jualan kayak online gitu kan, banyak tuh jualan baju kan, Maya bintang-bintang jualan atau apa gitu yang bisa disambi dengan perkuliahan tapi tidak mencapaikan badan. Jadi gimana? Ini suatu pertimbangan yang sangat besar. Ya dipertimbangkan aja lagi, kan ini juga nggak ini sih, nggak terlalu gimana ya, ini memang harus dipertimbangkan dulu, karena kalau nanti tiba-tiba putus tengah jalan, uang awal masuknya juga kita rugi, sayang. Kalau Maya memang bisa beneran memperjuangkan perkuliahan ini, lanjutkan. Kalau nggak bisa ya lanjutkan lagi, ya kan? Sambil diminum lah Maya. Iya Bu, makasih Bu. Ini memang cuacanya hujan terus ya Maya. Iya Bu, hujan panas Bu, cuacanya tuh agak gimana gitu, lagi nggak bagus juga. Jadi gimana Bu di sini, kalau masih ada? Masih kayak gini lah. Kadang ini sih Maya masuknya per shift, 1 minggu kelas 1, 2, 3, 1 minggu 1, 2, 4, 5, 6 kayak gitu. Gak bisa langsung semuanya. Tapi katanya mau ada ini lagi sih, pemberitahuan katanya kuliahnya bakal seperti biasa. Cuma gak tahu lagi sih Maya. Ya doakan aja lah cepat berlalu corona. Iya Bu, soalnya ini udah lama banget kan. Udah bener-bener udah bertahun-tahun sampai sekolah pun jadi terhalang kayak gini. Ya itu susah. Anak-anak kalau yang masih punya HP mungkin bisa ya Maya. Tapi kalau yang kayak nggak punya Tidak HP, tidak semua orang itu seberuntung yang lainnya gitu. susah soalnya. Nanti pun tugas pun kadang terkadang anak-anak pada nggak ngumpulin, kadang kalau disuruh ngumpulin pun anak-anak pada nggak datang kayak gitu. Ya jadi pokoknya itu ya Maya, intinya kalau Maya mau kuliah ya Maya harus dipertimbangkan dengan baik kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya Maya mau kerja juga harus mempertimbangkan dengan baik kerjanya harus bagaimana gitu. Yang penting tidak memberatkan Maya dan tidak memberatkan orang tua Maya. Oke sih, ayo sambil diminum lah. Iya Bu, makasih. Mungkin itu aja deh Bu, makasih Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan cerita saya, memberikan saya solusi, memberikan saya inspirasi gimana baiknya saya mengambil keputusan. Jadi terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga sama Maya buat udah jauh-jauh datang ke sini, cuma sama Ibu. Maya udah mempercayai Ibu sebagai konselor Maya.
Semoga apa yang Ibu berikan ini Maya bisa mempertimbangkan dengan baik lagi di rumah. Dan lain waktu kalau Maya ingin cerita boleh datang atau bisa WhatsApp Ibu ya Maya ya. Terima kasih ya Maya ya. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Langsung pulang aja. Iya, Bu. Oke. Pamit ya Bu. Hati-hati ya Maya. Bu.